untuk menjadi lebih besar lagi di dunia gitu. Nah, kan seperti tadi saya sebutkan bahwa yang pertama adalah inspirasinya dari ketika Rhoma Irama nyanyi lagu BTS Butter di tahun lalu. Terus kemudian juga kita sudah selesai menjalankan Dangdut Akademi Asia yang ke-6 dan 8 negara udah tahu semua dangdut. Terus dangdut sekarang ini sangat digemari oleh anak-anak muda Indonesia. Kemudian penyanyi dangdut sekarang juga lebih ke milenial yang muda-muda dengan suara yang sangat bagus. Terus kemudian kalau di Indonesia itu dari survei salah satu musik paling populer adalah K-pop dan nomor 2 dangdut. Nah, inspirasi itu kemudian menjadikan kita bagaimana kita bisa membawa dangdut ini ke dunia yang lebih luas dan akhirnya dikenal lebih luas. Makanya dengan dangdut K-pop Together ini saya rasa ini adalah suatu terobosan yang sangat luar biasa untuk musik dangdut Indonesia dan tentunya untuk Indonesia. Bu, tadi kan beberapa penyanyi dangdut Indonesia sudah dipasang-pasang di Iya. Mungkin gimana gitu untuk mencocokkan sama ini? Untuk mencocokkan itu tidak gampang ya, karena memang standar penyanyi K-pop Korea itu adalah standar internasional ya. Mereka harus tahu persis kemampuan anak-anak kita dan kemudian background penyanyi Indonesia itu seperti apa. Terus kemudian mereka juga menyesuaikan dengan ininya ya, kemampuan mereka, sehingga baru cocok-cocokan gitu. Nggak segampang oke, saya mau ini sama ini enggak. Jadi dipelajari benar-benar karena apa? Karena pasti penyanyi K-pop ini ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan juga untuk dunia ya tentunya. Dan mereka sudah punya standar kerja internasional yang menurut saya itu sangat bagus kita pelajari sebagai industri musik dangdut di Indonesia, belajar bagaimana kenapa mereka bisa menjadi besar, karena ternyata memang mereka mempunyai standar yang sangat bagus untuk bisa menjadi kelas internasional dan diterima di dunia. Itu Charlie, apa yang bikin kamu mau berkolaborasi dengan dangdut? Apakah dangdut di negara kamu sudah terkenal atau seperti apa? 저는 예전부터 항상 인도네시아랑 로컬라이즈 콘텐츠로 콜라보 할 수 있는 기회를 좀 찾고 있었던 상황이었는데 Saya selalu mencari kesempatan untuk bisa membuat konten lokal musik di Indonesia. 여러 번 어떻게 보면 인도네시아와 다양한 프로그램들에서 놀릴 수 있는 기회가 있었어요. Jadi ada kesempatan untuk mendiskusikan program di Indonesia. 그런 와중에 지금 인도네시아에서 제일 어떻게 보면 핫하다고 생각하고 있는 이 당도라는 카테고리와 그리고 제가 어떻게 보면 제공을 할 수 있는 힙합, 음악 쪽에 접목이 맞아서 요번에 이 상을 찾은 팬이라고 생각합니다. Jadi bisa dilihat kalau program ini bisa terwujud karena dari Indonesia berpikir kalau saat ini kategori yang paling tren di Indonesia itu adalah dangdut, sedangkan beliau sendiri berpikir yang bisa beliau berikan kontribusi dari mereka adalah 일부 당독 음악들이 한국에서 트렌드를 하고 있는 것들도 아직 현재 잘 보고 있습니다. bisa dilihat juga sekarang di Korea dangdut itu sudah mulai sedikit tersebar. 아직 큰 부분을 차지하고 있지는 않지만 어쨌든 이런 식으로 꾸준히 저희가 방송을 통해서 새로운 시장을 발견한다라고 하면 당독 여시고 오히려 한국 쪽에 집중할 수 있는 기회가 충분히 있을 수 있지 않을까. Jadi melalui program ini beliau melihat kesempatan untuk dangdut bisa masuk ke pasar Korea lebih luas lagi daripada yang saat ini. Bu, 열심히 협업이라도 정말 뮤직도 콜라보레이션을 하고 있고 저희도 일하는 방식이라던가 촬영하는 스타일 이런 것들도 다 같이 콜라보레이션을 하고 있는 중인데요. 그렇게 하고 있는데요. 제일 지금 저희 팀, 한국 팀 쪽에서는 그 호스트 시스템에 대한 이해도가 처음엔 없어가지고 그런 부분들이 조금 저희도 적응하는데 시간 좀 걸렸는데 지금 열심히 잘 맞춰가고 있는 중입니다. Jadi sebenarnya kolaborasi antara Indonesia dan Amerika itu bukan hanya di bagian musik saja ya, tapi di bagian cara kerja, budaya kerja juga itu banyak perbedaannya. Namun sampai sekarang sudah kami bisa berkolaborasi dan bekerja sama dan memahami satu sama lainnya.
Dan itu sebenarnya pada awalnya yang kami mengalami kesusahan itu di bagian istilahnya hosting, karena kalau di Korea belum ada istilahnya hosting, dan saat itu memahami itu kami membutuhkan waktu yang cukup, tapi namun sekarang kami sudah memahami dengan sepaham mungkin, dan hal itu kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk melanjutkan proyek-proyek ini. Bu, ini kan rencananya akan ditayakan kapan? Dan ini kan rangkaian HUT juga Ya, ya betul. Nanti rencananya akan di launching di Malang Puncak HUT Indosiar yang ke-29, terus kemudian nanti setelah itu seminggu sesudahnya akan tayang di TV. Ya. Bu, sebenarnya ini ide dari ibu sendiri atau ada teman-teman kreatif terus juga ibu sebenarnya suka K-pop juga kan, ngikutin kayak dramanya, musiknya. Ini gimana nih? Ini adalah ide tim ya. Ide tim intinya adalah tim di Indosiar ingin mengembangkan dangdut ini lebih luas, lebih besar gitu. Terus kemudian mendapat sambutan yang luar biasa juga dari Charlie dari NCAS. Dan ya akhirnya kolaborasi ini bisa dilakukan. Kalau saya iya, karena saya orang TV, saya pasti suka banget musik K-pop. Bahkan sebelum Indonesia populer K-pop, saya sudah tahu waktu itu musik K-pop di Indonesia karena anak saya kan suka banget waktu itu apa ya K-pop yang mana Super Junior, iya Super Junior, Big Bang ya, pokoknya semua Korea kita nonton waktu itu ya karena saya nemenin anak saya. Tapi setelah itu saya sangat mempelajari drama-drama Korea karena memang drama-drama Korea ini sangat mendominasi selera ibu-ibu dan juga remaja di Indonesia. Dan pastinya film-film Korea dan drama Korea saya pasti sering tonton dan menjadi inspirasi ide untuk cerita-cerita juga di Indonesia. Bu, proses pemilihan talent dari Indonesia dan Korea itu seperti apa? Gimana mereka yang Oke, yang pertama kalau untuk Indonesia adalah yang terbaik, bukan hanya yang terbaik tapi juga yang waktunya bisa appeal ya, karena kan misalnya ada yang kayak Dede Lesti misalnya kan punya anak jadi belum bisa gitu ya. Tapi yang jelas adalah juara-juara dan yang terbaik plus juga fansnya di Indonesia sangat besar gitu. Nah yang untuk di Korea, nah pastinya Mr. Charlie yang akan menceritakan. Sebentar ya. 한국적으로는 솔직히 뭐 다양한 K-pop 가수들이 있는데요. 그 중에서 저희가 1차적으로는 인도네시아 접속할 것 같은 아티스트 선별을 통해서 리스트를 전달을 했고요. Jadi menurut beliau sebetulnya kan banyak sekali yang tahu artis di Korea, tapi mereka pilih dan memberikan list mana saja artis yang menurut beliau itu cocok dengan Indonesia. 그 리스트에서 인도시아와 같이 인도네시아에 접속할 것 같은 가수를 선별을 해서 저희가 이제 순차적으로 연락을 해서 저희가 섭외를 하는 방식으로 진행합니다. Jadi setelah habis itu dari Indonesia itu pilih dari mereka yang memenuhi satu-satu. 이 모든 과정은 어쨌든 인도시아와 같이 협업 아래 서로가 원하는 아티스트들을 구성을 해서 저희가 진행하는 방향으로 짰기 때문에 조금 뭐 더딘 면이 있긴 했었지만 어쨌든 성공적으로 연결된 것 같습니다. Jadi karena program ini dilaksanakannya berdasarkan permintaan dari Indonesia sendiri, karena mereka itu bisa terjadi sampai sekarang itu berkat ada bantuan dari Indonesia. Mungkin saya tambahkan ya, jadi betul sekali tadi kata Charlie bahwa banyak banget list yang diberikan ke kita artis-artis Korea. Nah kita pelajari satu-satu itu, kita pelajari satu-satu mana yang sangat populer di Indonesia, yang fans base-nya sangat besar di Indonesia dan kemudian cocok berduet dengan anak-anak lulusan dangdut akademi maupun di Bu, ini kan tadi Ibu bilang kayaknya Whitney dan Indonesia apakah akan ada sekali ini karena nanti sudah di taping ya, tadi taping prosesnya sangat detail sekali dan juga editingnya sangat detail, maka ini nanti ditayangkan secara taping. Oke, terima kasih.